Sidang jemaat Tuhan yang dilimpahi dengan kemurahan rahmat dan anugerah kasih Bapa. Kembali kita bertemu bersama-sama di dalam rangkaian doa Prapaskah kita sepanjang 10 hari yang sudah berjalan dan yang sedang kita jalani hari ini. Kita ada pada hari yang ke-6, Senin tanggal 6 April tahun 2020. Ini adalah 5 hari kita menjelang kita merayakan Paskah. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dari Efesus pasal yang kelima ayat yang 14. Firman Tuhan berkata, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Kekasih-kekasih Tuhan, dua perkara yang membuat terang Kristus itu akan bercahaya. Dari ayat ini, ada dua perkara yang perlu kita mengerti, di mana dua perkara itu yang akan membuat kegelapan itu akan berakhir. Dikatakan bahwa terang Kristus itu akan bercahaya. Untuk itu kita mau belajar hari ini tentang dua perkara yang firman Tuhan katakan kepada kita. Kekasih-kekasih Tuhan, kita mulai renungan kita hari ini dengan bersama-sama kita mau memikirkan hal yang terpenting dan yang utama dalam kehidupan kita yang sedang menghadapi satu pandemi COVID-19, di mana seluruh bangsa di dunia ini sedang menghadapi satu persoalan yang serius. Satu persoalan yang begitu banyak kita harus memberikan waktu, merenung, berpikir tentang kebaikan, bukan hanya apa yang kita mau dan kita capai. Tapi kita harus berpikir kebaikan untuk yang namanya sesama kita. Menjadi satu yang terpenting dan yang utama bagi kehidupan kekristenan kita, bukanlah berlalunya kegelapan atau beranjaknya gunung persoalan pandemi COVID-19 ini. Sebab persoalan hari ini sebenarnya hanya untuk menyadarkan kita manusia betapa kita sangat membutuhkan anugerah kemurahan Tuhan dalam kita menjalani kehidupan kita. Kita perlu mengembangkan sebuah kehidupan yang bergantung kepada Tuhan secara mutlak. Pandemi COVID-19 ini menyadarkan bahwa kita manusia begitu rentan, begitu terbatas. Ada banyak hal yang kita pikir kita bisa lakukan, sehingga kita mengabaikan bahwa sebenarnya ada jauh lebih banyak yang harus kita sadari, yang kita tidak bisa lakukan dalam kehidupan kita. Menjadi satu yang penting dalam kita mensikapi masalah yang sedang kita hadapi, untuk supaya manusia rohani kita itu justru kedapatan menjadi satu pribadi yang jauh lebih indah dari hari-hari sebelum kita mengalami kesukaran-kesukaran ini. Kekasih-kekasih Tuhan, kita tidak perlu ragu, kita tidak perlu bimbang akan pertolongan Tuhan dan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Tidak perlu kita sangsikan. Kita perlu teguh percaya bahwa Tuhan itu maha besar. Tuhan itu maha kuasa. Kita tidak perlu menyangsikan kekuasaan dan kebesaran Tuhan kita. Tetapi kita perlu merenungkan masalah yang sesungguhnya. Justru yang sangat kita perlu ragukan itu adalah diri kita sendiri. Karena kenyataan yang kita hadapi dan kita jalani begitu mudah kita itu mengabaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita
begitu mudah mengandalkan diri kita dan kekuatan manusia. Di dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus dan padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Kekasih-kekasih Tuhan, inilah kecenderungan yang ada pada kita yang perlu kita sadari. Yang perlu kita ragukan bukan Tuhan kita, karena Tuhan kita maha kuasa. Kekuasaannya tidak berubah, pertolongannya itu sanggup menolong masalah kehidupan kita. Bahkan di hadapan kekuasaan Tuhan kita, masalah yang sedang terjadi itu terlalu kecil. Tetapi yang harus kita renungkan hari ini, bagaimana kita mau beranjak dan meninggalkan sebuah kebiasaan hidup kita yang seringkali begitu mudahnya kita mengabaikan Tuhan. Seringkali begitu mudahnya kita mengandalkan diri kita. Kita mengandalkan kekuatan manusia. Firman Tuhan mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatannya sendiri. Mari kita belajar melalui sebuah lorong gelap yang Tuhan izinkan sedang kita alami dalam kehidupan kita. Kita mau mengizinkan supaya tabiat-tabiat dosa yang tidak kita sadari, yang seringkali menjadi gaya hidup kita, itu akan segera berakhir. Mengandalkan kekuatan diri sendiri itu harus kita akhiri dalam hidup kita. Di dalam ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8, firman Tuhan mengatakan di dalam kitab Yeremia 17, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, dan yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Kekasih-kekasih Tuhan, yang terpenting dan yang utama dalam kita menghadapi kesukaran yang sedang terjadi, kita perlu memiliki sebuah kemampuan dan kualitas hidup yang sanggup bertahan di saat yang sukar. Kita akan mampu bukan saja sanggup bertahan, tapi melewati kegelapan itu. Sebab bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan kita menanggalkan segala kekuatan kita, lalu kita menaruh harapan kita, percaya kita sepenuhnya kepada Tuhan, maka kita akan mengalami kegelapan itu akan berakhir, dan kita akan menemukan kualitas hidup rohani kita menjadi lebih indah dari hari-hari sebelumnya. Seperti Ayub berkata di dalam kitab Ayub pasal yang ke-42 ayat yang ke-5. Setelah Ayub melewati masa-masa yang sukar, setelah Ayub berhasil bertahan, tidak menyerah, tetapi dia menanggalkan semua kemampuan manusianya, berakhir semua kekuatannya, dan dia menaruh harapannya sepenuhnya kepada Tuhan, dan pertolongan Tuhan nyata atas kehidupannya. Sehingga Ayub dapat berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Sebuah pengalaman pribadi mengalami Tuhan itu perlu terjadi di dalam kehidupan kekristenan kita. Kita perlu untuk setiap pribadi kita dalam menjalani hari-hari yang sedang terjadi, masa yang sukar, kegelapan yang sedang melanda hidup manusia di bawah kolong langit ini, adalah bagian penting dalam kehidupan kita untuk kita mau masuk di dalam rencana Allah.
Kita mau mengizinkan rencana Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita. Supaya melalui lorong yang gelap ini, kita mau belajar hidup tidak lagi mengandalkan kekuatan kita, tapi kita berharap sepenuhnya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kekasih-kekasih Tuhan, sebelum kita akan melanjutkan kebenaran untuk mengerti bagaimana terang Tuhan itu terbit atas kehidupan kita, kita akan mengakhirinya bagian pertama ini, dan kita akan melanjutkan pada bagian yang kedua. Tuhan memberkati kita semuanya.